Jadi teman-teman, kalau di Jepang itu, kalau kita berbuat kesalahan kayak gitu kan, itu langsung minta maaf. Jadi kayak gomen gitu, atau sumimasen kayak gitu. Halo guys, balik lagi bersama aku dan Girsang. Oke, jadi video kali ini aku akan berbagi beberapa hal yang membuat aku kaget ketika aku pertama kali datang ke Jepang. Jadi teman-teman, kalau di Jepang itu, kalau kita berbuat kesalahan kayak gitu kan, itu langsung minta maaf. Jadi kayak gomen gitu, atau sumimasen kayak gitu. Apalagi kami yang pekerja lapangan ini, itu kalau gimana ya, kalau kita meminta sesuatu gitu sama orang kan gitu, kita pasti memulai dengan kata sumimasen atau gomen kayak gitu. Jadi kalau kita minta tolong ambilkan sesuatu gitu kan sama teman kita atau sama orang lain lah gitu, gomen coto totte kureru kayak gitu, atau sumimasen coto totte kurimasen ka gitu, atau totte mo ii gitu, totte moratte mo ii atau kayak gitu guys. Itu yang pertama buat aku kaget sih waktu pertama kali datang ke Jepang. Kalau di Indonesia kan nggak ada kayak gitu kan. Ibaratnya kayak apalagi kalau kita udah akrab nih, ambilkan dulu itu kayak gitu kan. Atau letakkan ke sana kayak gitu. Tapi kalau di Jepang itu tata krama itu memang bener-bener lah teman-teman. Kata minta maaf itu bener-bener lah. Nggak apa namanya, nggak pernah luput lah dari orang Jepang ini. Terus yang selanjutnya itu ada bicara keras di tempat umum, kayak di kereta atau di densa, di bus, di stasiun, di bandara kayak gitu. Orang itu memang jaga apa gitu guys, jaga suara gitu loh. Jadi kalau mereka lagi teleponan gitu atau lagi ngobrol lagi gitu sama temannya, itu mereka volume suaranya itu nggak terlalu keras gitu teman-teman. Jadi memang bener-bener pelan kayak gitu, biar nggak mengganggu ketenangan di tempat tersebut kayak gitu. Jadi orang Jepang ini nggak terlalu suka yang ribut-ribut gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pernah dengar ada orang yang bertetanggaan dengan orang Jepang terus dia ribut di telepon polisi, itu memang benar adanya kayak gitu. Karena memang orang ini suka ketenangan gitu, karena udah capek pulang kerja gitu kan, atau yang dari suatu tempat kayak gitu habis jalan-jalan atau kayak mana kan capek, mungkin nggak terlalu mau ini lagi tuh denger yang berisik-berisik lah gitu ya. Terus yang selanjutnya itu teman-teman, makan sambil jalan. Orang Jepang itu hampir nggak pernah makan sambil jalan nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang makan sambil jalan, mulai sekarang di stop lah kebiasaan itu gitu. Karena di Jepang itu nggak baik gitu loh teman-teman. Kalau apalagi kita di tempat umum gitu atau kita di jalan raya kayak gitu kita makan sambil jalan kan. Itu di tengah orang Jepang kayak kurang sopan gitu loh, kurang menghargai makanan itu gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih makan sambil jalan nih di Jepang, yang mau ke Jepang nih terutama, stop lah itu kebiasaannya. Oke? Terus ada lagi nih, antri. Di Jepang itu memang kayak mana ya? Memang udah budaya mereka antri itu loh teman-teman. Kalau kita di Indonesia kan langsung nyerobot kayak gitu, apalagi di pom bensin langsung nyerobot dari kiri, nyerobot dari kanan kayak gitu kan. Kalau di Jepang itu memang betul-betul antri loh teman-teman. Harus memang betul-betul sabar gitu loh. Mau dimanapun itu, mau di supermarket, mau di konbini, atau di minimarket, atau di pom bensin, atau di rumah sakit, atau di mana lah yang ada antri-antrinya itu, mereka pasti eh, antri dengan benar gitu loh, nggak nyerobot sana sini. Karena memang udah budaya mereka kayak gitu teman-teman. Ini membuat aku kaget juga waktu aku pertama datang ke Jepang. Ada lagi nih teman-teman, nggak pernah mandi pagi atau jarang mandi pagi. Kenapa di Jepang itu jarang mandi pagi teman-teman? Pasti teman-teman pernah dengar kan dari sosial media atau dari YouTuber atau dari konten kreator manapun itu yang bilang orang Jepang nggak pernah mandi pagi, itu memang benar adanya. Kenapa? Karena di Jepang itu dingin, apalagi musim dingin kayak gini kan, musim salju. Jadi aku pernah di suatu kejadian itu, kami kan berangkat cepat-cepat nih mau ke Gemba, mau ke lapangan kan. Jadi jam 6 aku bangun, terus aku langsung mandi. Jadi si senior aku bilang, kamu mandi pagi tadi katanya. Iya aku bilang, ini pasti musim dingin ya. Iya aku bilang. Terus si senior aku ini, si senpai aku ini bilang, jangan mandi pagi, nanti kamu masuk angin katanya gitu. Orang Jepang aja kalau pagi nggak mandi katanya, cuman cuci muka sama sikat gigi katanya gitu. Oh, terus aku kaget kan. Oh, ternyata benar adanya seperti itu ya aku gitu. Dulu pernah dengar sih waktu di Indonesia kan, dengar dari sosial media kayak gitu.
Ternyata itulah alasannya, karena masuk angin, apalagi di musim dingin itu, di musim salju, kayak gitu teman-teman. Kalau di musim panas mungkin adalah beberapa orang, berapa persen lah gitu yang mandi pagi. Terus karena waktu juga, karena orang di Jepang itu kalau mau berangkat kerja itu mereka perginya itu cepat teman-teman. Jadi biar nggak kena macet kayak gitu. Mungkin nggak sempat lagi ada waktu untuk mandi atau gimana, kita nggak tahu lah ya. Tergantung orangnya lah gitu. Tapi kebanyakan itu nggak mandi pagi teman-teman. Terus yang selanjutnya itu adalah suka mukul kepala teman-teman. Jadi di Jepang itu mukul kepala itu udah kayak bercandaan dibuat, nggak kayak kita di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan kita pukul nih kepala teman kita, apanya kau ngajak bertumbuk kau kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu teman-teman, itu udah hal yang biasa gitu loh, udah hal yang memang udah keseharian lah gitu, hal bercandaan lah gitu teman-teman. Aku juga pernah digituin waktu aku tahun pertama di Jepang itu, belum ngerti kerja, belum ini kan. Jadi senior aku tuh mukul kepalaku. Cuman aku bilang orang Indonesia itu nggak bisa dipukul kepalanya, karena ini dimitrai, aku bilang gitu kan. Karena di Indonesia itu budayanya nggak boleh pegang kepala, aku bilang, barulah mereka mengerti. Soalnya di Jepang itu hal yang biasa guys, megang kepala, kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian nanti yang udah sampai di Jepang, yang mau berangkat ke Jepang nih, udah sampai di Jepang, kalian dipegang kepala kalian atau dipukul kepala kalian sama orang Jepang, jelaskan gitu, jangan langsung marah. Karena memang mereka memang nggak tahu gitu loh teman-teman. Nah terus yang selanjutnya itu adalah minum air keran teman-teman. Bukan mereka nggak mampu beli air minum di supermarket gitu atau di minimarket gitu teman-teman. Kalau kayak di Indonesia kan minum air aqua gitu kan, pesan galon kayak gitu. Di Jepang juga adanya. Cuman karena memang air kerannya itu bersih gitu loh. Memang steril gitu loh. Makanya mereka lebih memilih minum air langsung dari keran gitu teman-teman. Aku juga kadang mau juga gitu minum air keran. Karena memang nggak ada efeknya gitu loh. Karena memang udah memang steril lah gitu air minumnya gitu. Air yang dari keran itu. Oke teman-teman, terus yang selanjutnya itu adalah kalau mikir geleng kepala gini. Dosyo karena kayak gitu. Nanda roh gitu. Kalau kita di Indonesia kan gimana ya gitu kan. Kalau di Jepang itu sambil geleng kepala dia. Dosyo karena kayak gitu. Animusyo karena kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Ini juga buat aku kaget sih. Memang gestur-gestur mereka itu. Oke teman-teman, lanjut. Menghitung mereka, kalau di Indonesia kan kayak gini kan. 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu kan. 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Tapi kalau di Jepang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gitu teman-teman. Bedanya. Kalau di Indonesia kan gini kan ngitungnya. Kalau di Jepang itu gini. Bilang 6, 7, 8, 9 kayak gitu kalau di Jepang. Ini bener-bener buat aku kaget sih kemarin itu waktu pertama datang ke Jepang lah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. eh bilang oke. Bilang oke kan kalau di Indonesia kan kayak gini kan. Oke gitu kan. Oke gitu ya. Oke kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu kayak gini. Oke gitu. Apalagi yang orang-orang Gemba atau orang-orang yang kerja di lapangan, misalnya ini dari jauh tempat nih. Kan kalau kayak gini mungkin susah dilihat kan. Kalau semisal disuruh senior kita lah, nanti kalau udah kau apain yang itu kasih kasih tahu aku ya katanya. Tapi melalui bahasa isyarat ya kayak gitulah. Oke kayak gitu teman-teman. Oke kayak gitu. Bukan gini ya. Kalau gini beda lagi. Gini oke gitu. Bukan gini juga. Gini oke kayak gitu ya teman-teman. Oke kita lanjut. Terus itu ada duit. Kalau di Indonesia kan kayak gini kan. Duit 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 gitu kan. Duit 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 guys. Duit guys kayak gitu kan. Kalau di Jepang itu bukan kayak gitu. Gini duit. Ukane 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 gitu. Gini, ukane 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 kayak gitu teman-teman. Ini beberapa hal inilah yang buat aku kaget waktu pertama kali datang ke Jepang itu. Namanya juga udah beda negara gitu kan, udah beda budaya gitu kan. Ya udah otomatis ininya juga berbeda lah kayak gitu. Beda sama kita lah orang Indonesia gitu kan. Jadi itu dia guys, beberapa hal-hal yang buat aku kaget ketika aku pertama kali datang ke Jepang. Oke teman-teman, konten ini hanya cuman berbagi pengalaman aja atau berbagi informasi lah gitu. Kalau mungkin video ini sekiranya bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.